Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pandangan agama Islam tentang aborsi. Sebelum masuk ke penjelasan materi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti, NIM 2202200021. Saya Dia Handayani, NIM 220220031. Perkenalkan, nama saya Abdullah Soekarno Satrio Wijaya, NIM 2202200033. Saya Umi Ramawati, NIM 220220039. Nama saya Asri Tias Utami, NIM 220220046. Perkenalkan, nama saya Dita Luwiana, NIM 220220050. Saya akan menjelaskan pengertian aborsi. Aborsi dalam bahasa Arab disebut jihdah, yang memiliki beberapa sinonim yaitu ishaq, menjatuhkan, ilham, membuang, taharah, melempar, dan imlas, menyingkirkan. Aborsi secara teknologi adalah keluarnya hasil konsepsi atau janin muda sebelum bisa hidup sendiri, viabel, atau aborsi didefinisikan sebagai berakhirnya kehamilan dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita, akibat penyakit biomedis internal, atau sengaja melalui campur tangan manusia. Materi yang kedua yaitu macam-macam aborsi. Aborsi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu abortus spontan dan yang kedua adalah abortus buatan. Yang pertama abortus spontan. Abortus spontan adalah pengguguran yang tidak sengaja. Abortus spontan ini terjadi karena sebab-sebab alamiah, bukan karena perbuatan manusia. Yang kedua abortus buatan. Abortus buatan adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan yang ada campur tangan manusia. Abortus buatan dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama abortus artificialis therapeutis, yaitu pengguguran yang dilakukan oleh dokter atau indikasi medis. Yang kedua ada abortus provocatus criminalis, atau pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Kemudian ada macam-macam aborsi menurut fikih, terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu aborsi spontan atau bisa juga disebut dengan al-isqat al-zali. Aborsi spontan yang pertama ini yaitu janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Misalnya, ada kelainan kromosom sehingga mutwa tidak dapat tumbuh normal. Yang kedua yaitu aborsi karena darurat atau pengobatan. Bisa juga disebut dengan al-isqat al-daruriyat ilaji. Misalnya, aborsi yang dilakukan karena indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Yang ketiga ada aborsi karena hilaf atau tidak sengaja. Bisa juga disebut dengan khoto. Misalnya, seorang polisi memburu pelaku kejahatan di suatu tempat yang ramai pengunjung. Karena takut kehilangan jejak, polisi menembak pelaku, akan tetapi pelurunya nyasar ke tubuh ibu hamil sehingga menyebabkan keguguran. Yang keempat ada aborsi yang menyerupai kesengajaan atau bisa juga disebut dengan ship up. Misalnya, seorang suami yang menyerang istrinya yang sedang hamil sehingga mengakibatkan ia keguguran. Dan yang terakhir ada aborsi sengaja atau terancam atau bisa juga disebut dengan al-am. Misalnya apa? Misalnya seorang ada hamil sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur atau ia sengaja menyuruh orang yang berkemampuan khusus seperti dokter maupun dukun untuk menggugurkan kandungannya.
Sebab-sebab aborsi. Indikasi medis. Yang pertama, untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kelanjutan kehamilan dipertahankan akan mengancam dan membahayakan jiwa si ibu hamil. Yang kedua, untuk menghindari kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani apabila janin dilahirkan. Indikasi sosial. Yang pertama, dorongan ekonomi, karena takut akan kemiskinan. Yang kedua, dorongan kecantikan, karena takut janinnya lahir dalam keadaan cacat. Yang ketiga, dorongan moral, karena hamil di luar nikah. Metode aborsi. Penggunaan yang dilakukan oleh para dukun yang tidak memiliki keahlian medis biasanya menggunakan cara yang kasar dan keras, seperti memijat bagian tertentu misalnya seperti perut dan pinggul dari tubuh wanita yang akan digugurkan kandungannya. Kedua, sedangkan pengguguran yang dilakukan secara medis di beberapa rumah sakit biasanya menggunakan metode koratek dan dilatek. Mempergunakan alat khusus untuk memperlebar mulut rahim, kemudian janin dikerat dengan alat seperti sendok kecil, aspirasi atau penyedotan isi rahim dengan pompa kecil, ataupun obat-obatan atau dikonsumsi atau diletakkan ke dalam vagina. Efek samping aborsi dilihat dari segi medis yaitu gangguan psikis dan pendarahan. Dari segi non-medis, timbul luka-luka dan infeksi pada dinding alat kelamin, robek mulut rahim sebelah dalam atau satu otot lingkar, dinding rahim bisa tembus, dan pendarahan. Selanjutnya ada dalil-dalil yang berkaitan tentang aborsi yang tertera pada Quran Surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum khasyatan imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. In qultuhum kana haitanan katsiran. Dan yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Kemudian ada penjelasannya dalil. Dalam ayat tersebut, tidak kontekstual dikatakan tentang pelanggaran aborsi. Namun, yang jelas dilarang adalah membunuh seorang manusia. Jika dianalogikan bahwa janin yang belum ditiupkan ruh adalah salah satu tahap sebelumnya terlahirnya manusia, bukan memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk terbentuknya manusia. Bahkan, memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk terbentuknya manusia. Maka pengguguran janin pun termasuk perbuatan yang dilarang. Pandangan para ulama. 1. Mazhab Hanafi. Mazhab ini merupakan paham yang paling fleksibel sebelum masa 4 bulan kehamilan. Aborsi bisa dilakukan apabila pengancam kehidupan si perempuan atau orang yang mengandung. 2. Mazhab Maliki. Melarang aborsi setelah terjadinya pembuahan. 3. Mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, apabila setelah terjadi fertilisasi, zigot tidak boleh diganggu dan intervensi terhadapnya adalah sebagai kejahatan. 4. Mazhab Hambali menetapkan bahwa aborsi adalah suatu dosa dengan adanya pendarahan yang menyebabkan miskram sebagai petunjuk bahwa aborsi itu haram. Pandangan kelompok. Menurut kelompok kami, aborsi yang dilakukan dengan sengaja merupakan tindakan yang kurang baik karena membunuh janin dalam kandungan. Hal ini dilandasi dengan beberapa dalil-dalil dalam agama Islam dan juga undang-undang yang berlaku. Tetapi jika aborsi dilakukan karena adanya kelainan fisik seperti pada keadaan di mana janin berada di luar kandungan, maka aborsi memang perlu dilakukan karena jika tidak dilakukan bisa berakibat fatal atau bisa mengancam jiwa ibu maupun janinnya.
undang-undang atau peraturan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ tercantum bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 347 KUHP, ayat 1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan, tidak dengan izin perempuan tersebut, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Ayat kedua, jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun. Pasal 55 KUHP. Ayat pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh, lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ayat kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Kesimpulan, aborsi adalah kegiatan yang dilakukan dengan pengguguran kandungan. Kasus aborsi yang biasanya terjadi disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan dalam kasus hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan. Ada beberapa resiko yang berbahaya bagi tubuh jika aborsi dilakukan, bahkan sampai mengancam nyawa orang yang melakukan aborsi tersebut. Aborsi juga dilarang oleh agama Islam dengan beberapa dalil dasar yang tidak memperbolehkan tindakan tersebut dan dilarang oleh hukum yang ada di Indonesia melalui beberapa pasal KUHP. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.